Assalamualaikum, selamat siang sahabat Bawaslu. Bertemu lagi dengan saya Yoyana dalam acara Sebuah Porang. Perwujudan demokrasi di Indonesia salah satunya adalah dilakukannya pemilihan umum. Hal ini tidak jarang menghadirkan sengketa. Terdapat suatu pemahaman umum bahwa proses dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang efektif merupakan perwujudan bagi pemilu yang jujur dan adil. Nah, sahabat Bawaslu, kali ini kita akan membahas tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Bersama saya telah hadir narasumber. Narasumber yang pertama ada Bapak Anisul Fuad, SPDI MM. Beliau adalah Komisioner Bawaslu Kabupaten Brebes Divisi Penyelesaian Sengketa. Selamat siang Pak Fuad. Sama-sama juga. Kemudian ada narasumber yang kedua Bapak Yunus Awaludin Zaman, SHI. Beliau adalah Komisioner Bawaslu Kabupaten Brebes Divisi Penanganan Pelanggaran. Selamat siang Pak Yunus. Selamat siang kembali. Ya, untuk yang pertama mungkin saya akan berbincang dulu dengan Bapak Anisul Fuad. Ya, untuk menghadapi pemilu serentak 2024 ini Pak Anisul Fuad, mungkin kan dalam prosesnya kan pasti terjadi sengketa proses pemilu ya Pak ya. Nah, mungkin di luar sana sahabat Bawaslu yang sedang menonton acara ini Pak belum tahu betul mengenai apa saja sih yang menjadi proses sengketa di pemilu, terus kemudian pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, kemudian bagaimana cara untuk menyelesaikan proses penyelesaian sengketa ini. Ya mungkin Bapak Anisul Fuad bisa memberikan gambaran atau pemaparan sedikit mengenai penyelesaian proses sengketa ini Pak. Iya, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Yunus Awaludin Zamani juga Mbak Yuli. Alhamdulillah kali ini Bawaslu Kabupaten Brebes sedang melaksanakan kegiatan berupa sebuah porang. Kegiatan tersebut dalam rangka tema memediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Perlu saya sampaikan makna daripada memediasi dalam proses pemilu. Kita sampaikan mediasi itu sendiri dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum pasal 468 ayat 3 huruf B menyebutkan bahwa mediasi adalah mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa. Ketika ada proses penyelenggaraan pemilu, ada dua belah pihak yang bersengketa, maka oleh Bawaslu itu kita pertemukan. Dalam hal ini makna daripada mediasi berdasarkan pasal 468 ayat 3 Undang-Undang 7 2017. Kedua belah pihak yang bersengketa itu kita temukan untuk memperoleh sebuah kesepakatan. Dua belah pihak yang bersengketa kita pertemukan kemudian untuk memperoleh kesepakatan. Itu makna mediasi berdasarkan Undang-Undang 7 2017. Berbeda dengan makna mediasi berdasarkan Perbawaslu 18 tahun 2017. Di pasal 1 ayat 18 menyebutkan bahwa mediasi atau disebut musyawarah yang selanjutnya kita namakan mediasi itu adalah proses musyawarah secara sistematik. Proses musyawarah secara sistematik yang dipublikasikan oleh, yang dimediatorkan oleh Bawaslu mencari kesepakatan kedua belah pihak. Itu berdasarkan makna mediasi dalam Perbawaslu 18 tahun 2017. Kemudian ketika kita melaksanakan mediasi tentu ada beberapa pihak yang kita harus diundang. Ada pemohon dan ada termohon. Dalam hal pemohon, Perbawaslu nomor 18 tahun 2018 pasal 7 menyebutkan bahwa partai politik calon peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di KPU itu pemohon yang pertama.
Kemudian pemohon yang kedua adalah partai politik peserta pemilu. Kalau yang pertama itu tadi peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri, kemudian yang kedua itu sudah mendaftarkan diri sebagai peserta di KPU. Kemudian yang ketiga adalah bakal calon anggota DPR maupun DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Itu yang ketiga. Kemudian ada yang keempat, pemohon yang keempat adalah calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU. Kemudian yang keenam adalah calon anggota DPD. Yang ketujuh adalah bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kemudian yang kedelapan adalah pasangan calon. Itu di Perbawaslu nomor 18 tahun 2018 pasal 7. Kemudian ketika Bawas itu menangani sengketa proses, tentu ada dasar hukum yang dipakai. Sebab kita itu bekerja secara profesional berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tentu undang-undangnya adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, terutama di pasal 466 ayat 1 menyatakan bahwa Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota berwenang dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu. Itu di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Kemudian diperkuat lagi dalam Perbawaslu nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum pada pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan adanya keputusan KPU. Itu mengenai pengertian mediasi, itu mengenai permohonan sengketa, kemudian itu juga mengenai tentang dasar hukum Bawaslu untuk menangani proses sengketa pemilu. Demikian, Mbak. Ya, terus kalau dalam proses penyelesaian sengketa ini kan tentunya kita harus mengajukan permohonan dulu ya, Pak. Iya. Ya? Nah, mungkin dalam permohonan itu apa sih, Pak, syarat-syaratnya gitu loh? Iya. Untuk mengajukan permohonan untuk penyelesaian sengketa ini. Sahabat Indonesia dimanapun berada, ada beberapa syarat yang perlu disiapkan oleh pemohon dalam permohonan sengketa proses pemilu. Minimal ada 5 syarat yang dipenuhi oleh peserta pemilu dalam sengketa proses pemilu. Yang pertama itu adalah identitas pemohon. Identitas pemohon harus dicantumkan melalui EKTP maupun identitas yang lain mengenai nama dan jabatan. Kemudian alamat pemohon atau kuasa hukum ketika pemohon itu menyediakan kuasa hukum. Kemudian yang huruf C nomor telepon, kemudian yang D-nya nomor teks faksimil dan atau alamat surat elektronik atau email. Itu mengenai syarat identitas pemohon. Tentunya dalam mediasi itu di antara pemohon ada yang namanya termohon. Termohon pun sama, harus menyertakan nama dan jabatan. Kemudian yang B-nya alamat pemohon dan atau kuasa hukum, alamat termohon dalam hal ini. Kemudian nomor telepon dan nomor faksimil atau alamat surat elektronik atau email. Itu syarat yang pertama, identitas pemohon. Kemudian yang kedua itu identitas termohon.
Berbeda dengan syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah di sana menguraikan wewenang penyelesaian sengketa. Dalam hal ini berdasarkan pasal 95 Undang-Undang 7 2017 huruf D junto pasal 5 ayat 1 Perbawaslu nomor 5 tahun 2019, Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU. Itu syarat yang ketiga. Saya ulangi lagi, ada syarat yang pertama identitas pemohon. Pemohon itu ada 8 tadi saya katakan. Kemudian ada identitas termohon. Termohon dalam hal ini ketika terjadi proses antar peserta pemilu, itu pemohonnya adalah 8 golongan tadi, kemudian termohonnya ya sesama peserta pemilu. Berbeda dengan antara peserta pemilu dengan KPU, termohonnya adalah KPU. Kemudian yang keempat ada objek sengketa. Objek sengketa dalam proses sengketa pemilu adalah berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU maupun berita acara yang dikeluarkan oleh KPU. Kemudian syarat yang kelima, hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan dalam kelengkapan lain berupa uraian alasan permohonan itu harus disampaikan dalam proses mediasi. Terima kasih, Mbak. Tadi ya sahabat Bawaslu sudah tahu mengenai syarat-syarat administrasi apa sih yang harus diajukan untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa. Nah, Pak Fuad, mungkin saya agak sedikit bertanya ya. Yeah. Nah, kan otomatis Bawaslu sendiri kan menyelesaikan proses sengketa ini ya Pak. Yeah. Nah, sejauh mana sih Bawaslu bisa mengawal proses sengketa pemilu ini Pak? Yeah. Untuk mengawal proses sengketa ini tentunya di Bawaslu harus dibikin panitia penerima. Di sana dari jajaran sekretariat Bawaslu baik Bawaslu RI, Bawaslu Kabupaten Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota. Seperti itu Mbak diantaranya. Kali ini saya akan beranjak ke narasumber yang kedua tentang mediasi penyelesaian sengketa. Nah, mungkin sahabat Bawaslu yang di rumah yang sedang menonton acara ini setidaknya ingin tahu nih Pak Yunus mengenai mediasi mediasi sendiri itu seperti apa mediasi penyelesaian sengketa ini yang dilakukan oleh Bawaslu ya khususnya itu seperti apa sih? Jadi ketika ada peserta pemilu itu ingin istilahnya mengajukan sengketa proses awal tadi mendaftar, tadi sudah disampaikan oleh Fuad. Lalu berikutnya ketika sudah terregister memenuhi syarat seluruhnya, langkah selanjutnya adalah dilakukan mediasi. Nah, mediasi ini adalah langkah awal sebelum nanti kalau tidak sepakat ada semacam adjudikasi. Kalau mediasi mentok baru adjudikasi, semacam ya peradilan pemilu semacam itulah. Mediasi ini semacam mencari win-win solution, sama-sama enak kok. Putusan yang sama-sama enak antara kedua belah pihak, baik itu pemohon ataupun termohon. Dalam hal ini adalah peserta pemilu ataupun KPU sebagai pihak termohon. Nah, mediasi ini teknisnya itu pertama adalah memanggil para pihak. Nah, para pihak dipanggil semua, kemudian syarat-syarat proses mediasi itu bisa berjalan. Ada beberapa syarat. Yang pertama adalah yang harus dipenuhi, hal-hal yang harus dipenuhi ketika mediasi. Yang pertama adalah wajib dihadiri pemohon dan termohon. Iyalah, pemohon ada, termohon ada. Kalau salah satu pihak nggak hadir, nah ini kan nggak keluar nih, win-win solusinya nggak ada.
Itu wajib. Pemohon, termohon harus hadir. Berikutnya adalah bagaimana kalau pemohonnya tidak hadir atau para pihak tidak hadir? Nah, itu dipanggil kembali. Kalau tidak hadir, dipanggil kembali sampai 2 kali batasnya. Kalau kemudian 2 kali juga tidak hadir, baik pemohon atau termohon, itu bisa dinyatakan gugur pengajuan sengketa, prosesnya itu gugur. Kalau itu kan kalau dua-duanya. Kalau salah satunya gimana? Pemohonnya hadir, tapi termohon tidak hadir 2 kali. Itu akibatnya apa? Kalau yang tidak hadir termohon, ini kemudian bisa lanjut ke adjudikasi. Karena ini mentok, nggak ada win-win solution. Tapi kalau yang pemohonnya tidak hadir malah, ini yang sudah mengajukan pendaftaran kan pemohon, terregister sudah, kemudian diundang untuk mediasi nggak hadir, padahal dia yang minta itu kan. 2 kali tidak hadir maka dinyatakan gugur. Itu artinya tidak bisa dilanjutkan, tidak ada hasil mediasi, tidak bisa lanjut ke adjudikasi. Jadi itu. Nah, kalau tahapan mediasi mungkin itu sangat teknis ya. Nanti bisa ini teman-teman internal lah yang belajar nanti. Nah, kurang lebih kalau untuk masyarakat, bagi para pihak baik pemohon atau termohon, itu yang lebih penting adalah memperhatikan kehadiran ketika sudah diregister. Ketika mediasi, diundang untuk mediasi harus hadir, terutama pemohon, agar tidak gugur itu. Hak-haknya tidak tercederai, karena ini adalah upaya untuk mencari keadilan bagi para pemohon, dalam hal ini adalah peserta pemilu. Saya kira itu. Maksudnya apakah ini di Bawaslu ataukah ada tingkatan yang lebih tinggi lagi Pak Yunus ya untuk proses mediasi penyelesaian sengketa pemilu ini? Kalau sengketa proses mediasi hanya ada di tingkat Bawaslu Kabupaten Kota. Dalam hal ini ketika mengajukan di Bawaslu Kabupaten Kota, ya Kabupaten Kota yang mengurusi mediasi itu. Jadi tidak sampai kemudian ada jenjang selanjutnya. Ketika mediasi selesai, jadi tidak ada upaya lain gitu. Iya. Nah, seperti tadi kan kalau misalkan tidak tercapai kesepakatan ya Pak, Iya. kan itu lanjut ke adjudikasi. Nah, itu tingkatnya ataukah maksudnya di pengadilan atau di tingkat mana Pak? Jadi melalui Undang-Undang 7 2017, memang sebelum-sebelumnya Undang-Undang Pemilu tidak pernah memberikan mandat ya, bahwa Bawaslu itu diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa proses. Itu sengketa proses saja, kalau hasil nanti di MK. Ini sengketa proses. Jadi begini Mbak, dalam sistem ketatanegaraan kita, Bawaslu ini masih ranah eksekutif, walaupun eksekutif yang independen. Karena ada 3, ada kuasi legislatif, ada kuasi eksekutif, ada kuasi yudikatif, yang seharusnya punya kekuatan yang mengikat itu sebetulnya yudikatif. Tapi kita bukan yudikatif, kita eksekutif. Gitu. Jadi ranah-ranah kekuatan ingkrah mengikat belum ada. Jadi ketika sengketa proses ini selesai, misalkan sampai adjudikasi ada putusan, itu belum final. Artinya para pihak bisa melakukan upaya hukum lain, gitu. Dalam hal ini mungkin ke PT UN, ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, ke Peradilan Tata Usaha Negara lah, biasanya seperti itu. Jadi ini adalah Bawaslu kuasi eksekutif yang kemudian mencoba menyelesaikan sengketa proses, walaupun eksekutif independen ya dalam
dalam ketatanegaraan seperti itu. Makanya kemudian tidak boleh kuasa eksekutif itu mempunyai daya mengikat langsung gitu, tidak. Tapi kemudian diserahkan ke lembaga yudikatif untuk kemudian sebagai upaya hukum, sebagai profesionalnya lah katakan seperti itu. Ya, kami hanya menyelesaikan tingkat awal saja. Jadi ada beberapa tingkatan. Kami hanya tingkat awal. Kalau tingkat awal selesai, ini paling tidak akan membantu yudikatif agar tidak terlalu memeriksa banyak perkara. Paling tidak seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kemudian merasa putusannya tidak adil, itu bisa diupaya hukumkan kepada lembaga negara lain, dalam ini adalah Mahkamah Agung melalui pengadilan tata usaha negaranya. Kurang lebih itu. Ya, terima kasih informasinya Pak Ya. Yunus. Ini sangat membantu sekali ya, sahabat palsu yang di rumah. Bagaimana sahabat palsu bisa tahu informasi mengenai mediasi penyelesaian sengketa, kemudian bagaimana proses permohonan penyelesaian sengketa. Ya, mungkin dari Bapak Anis Suhut mungkin ada tambahan lagi, Pak. Ketika nanti ada tahapan penyelenggaraan pemilu seperti di tahun 2019 kemarin, ada beberapa peserta pemilu yang merasakan dirugikan akibat adanya SK KPU maupun berita acara KPU. Di sana peserta pemilu banyak yang berkonsultasi ke Bawaslu mengenai menyelesaikan ada ketidakadilan, ada ketidakbaikan akibat lahirnya SK maupun Bawaslu. Ketika mereka berkonsultasi ke Bawaslu, tentu Bawaslu itu memberikan berbagai macam saran sesuai dengan peraturan dan lain sebagainya. Sehingga ada beberapa peserta pemilu yang tidak melanjutkan saran dari Bawaslu. Ada satu peserta pemilu yang melanjutkan memenuhi syarat dan lain sebagainya. Akhirnya satu peserta pemilu itu ya kita lanjutkan lewat proses baik mediasi maupun adjudikasi. Itu saja diantara kami. Ya, mungkin terakhir closing statement ya. Mungkin dari Bapak Anis Suhut dulu. Monggo, Mas. Tadi saya Atau udah Pak Yunus dulu, boleh? Iya. Ya. Ya, baik, terima kasih Mbak Yuli. Ya, dalam salah satu prinsip-prinsip pemilu itu salah satunya adalah luber dan jurdil. Luber itu kalau dalam orde baru mungkin sudah ada, tapi jurdil ini hal yang baru. Jurdil ini yang baru dalam era reformasi. Karena apa, dirasa mungkin ketika orde sebelumnya tidak mencerminkan rasa kejujuran dan keadilan mungkin. Makanya kemudian prinsip pemilu itu ditambah jujur dan adil. Nah, sengketa proses itu adalah bagian dari membuka keran keadilan bagi peserta pemilu. Ketika peserta pemilu merasa ada yang tidak adil, dirasa kurang pas, ini mengecewakan misalkan, ini tidak sesuai dengan haknya misalkan, nah itu bisa disampaikan dalam sengketa proses. Nah, ini adalah upaya untuk menjembatani keadilan peserta pemilu. Nah, sengketa proses ini khusus untuk peserta pemilu. Jadi kalau masyarakat, kalau enggak atau masyarakat lain tidak bisa masuk di keran-keran itu. Jadi khusus untuk peserta. Yang dulu mungkin tidak ada ini, makanya bingung untuk menyampaikan keluh kesahnya kemana. Nah, melalui Undang-Undang 7 2017, Bawaslu diberi kewenangan untuk itu, untuk mewadahi atau memeriksa proses pemilu agar ini lebih adil. Nah, kurang lebih itu, Mbak. Ya, terima kasih atas closing statementnya Pak Yunus. Yang terakhir closing statement Ya, dari terima Pak kasih. Anis Suhut. Di proses kegiatan seperti ini kita berharap ke depan, yuk kita gerolakan kepada masyarakat bahwa bersama rakyat kita awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Anis Suhut.
Ya, demikian sahabat Bawaslu, informasi yang menurut saya cukup menarik dan sangat membantu sekali mengenai mediasi penyelesaian proses sengketa pemilu. Terakhir dari saya Yuliana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.